Halo semuanya, jadi pada minggu ini kami akan melanjutkan materi. Kita akan masuk ke dalam materi method void atau method tanpa return value. Untuk pendahuluannya, jadi dalam dunia pemrograman sering muncul kebutuhan suatu subprogram yang dipakai untuk program yang berbeda-beda. Dan biasanya sebuah program besar terdiri dari beberapa subprogram. Nah, ini artinya apa? Jadi, misalnya dalam program besar nih, fungsinya banyak. Nah, ini untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, biasanya dipakai suatu subprogram untuk menjalankan satu fungsi tertentu, subprogram kedua untuk menjalankan fungsi lagi yang lain, dan seterusnya. Kira-kira program besar berjalan dengan subprogram-subprogram harusnya. Nah, subprogram sendiri itu apa? Yaitu satu bagian dari program besar yang berguna untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Misal, untuk input data. Nah, itu bisa dipakai suatu subprogram daripada kita memakai program besarnya itu. Jadi, apa aja sih manfaat dari kita pakai subprogram? Yang pertama, yaitu memudahkan pengelolaan atau pengembangan program. Ini artinya apa? Jadi, pengelolaan program itu, misalnya kita punya program besar nih, ada subprogram input dan subprogram tampil. Misalnya kita ada error nih, pas kita jalanin programnya, oh ini nggak ke input. Nah, kita tinggal otak-atik di subprogram input doang. Jadi, data itu lebih mudah diperbaiki, lebih mudah dikelola oleh kita. Nah, untuk pengembangan juga sama. Misalnya kita mau ngembangin inputnya nih, kita mau nambahin input ini. Kita tinggal nambahin subprogramnya doang. Kita nggak usah otak-atik di program utamanya. Nah, ini juga masuk dalam poin keduanya. Jadi, subprogram ini dapat mengurangi jumlah kode karena kode yang sering dilakukan berulang-ulang dapat dituliskan sekali saja dalam subprogram dan dipanggil ketika diperlukan. Artinya, kita bisa manggil subprogram ini berkali-kali. Jadi, misal tadi ada program besar, input sama tampil. Nah, misalnya kita inputnya data A, data B, data C. Nah, itu kalau di program utama kita secara manual harusnya panjang banget dong. Jadi misalnya data A nih isinya nama nilai, data B nama nilai, data C nama nilai. Kita mau kalau mau input kita for input untuk A, for input untuk B. Nah, itu akan menghasilkan program yang sangat panjang. Dengan memakai subprogram, kita bisa minimasi itu kodenya. Jadi size-nya lebih kecil lah kira-kira. Jadi kita tinggal masuk ke subprogram ini, kita bawa array-nya A, masuk ke subprogram, diisi, balik lagi. Itu tinggal manggil lagi subprogramnya, masukin nilai B, nanti masuk untuk diproses di subprogramnya yang B. Yang C juga sama, tinggal panggil doang jadinya, lebih pendek jauh. Nah, selanjutnya, subprogram disebut juga sebagai metode atau metode. Jadi, dari apa yang kita bahas tadi, kita bisa simpulkan bahwa metode adalah koleksi statement-statement yang dikelompokkan bersama untuk melakukan suatu operasi atau fungsi tertentu. Nah, Java sendiri, dia mendefinisikan methods sebagai bagian dari satu kelas. Nah, ini dapat diperjelas lagi. Jadi, kalau dalam NetBeans kalian, seharusnya ada public class dan public static void main kan. Nah, dalam public static void main ini, kalian mengisi program utama kalian. Methods dia terletak di dalam public class-nya. Tapi dia tidak terletak di dalam PSVM kalian. Dia terpisah jadinya. Nah, konsep untuk kerjanya metode tuh gimana sih? Nah, misalnya nih, kita ada program utama nih, yang isinya ada subprogram A, B, dan C. Program utama ini kita bisa artikan sebagai PSVM-nya lah, Public Static Void Main-nya, program utamanya. Nah, di dalam sini, kita panggil nih subprogram A. Nah, ketika kita manggil dia pas dijalanin,
dia bakal masuk ke dalam subprogram A. Dia jalanin nih fungsi-fungsi yang ada di subprogram A. Misalnya SOT apa, input, bla 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 bla. Setelah selesai, dia akan balik lagi ke program utama. Lanjut nih program, bla bla bla. Masuk ke subprogram B, dia akan masuk ke subprogram B, menjalankan fungsinya, dan kemudian balik lagi. Ke C juga sama, dia akan masuk, jalankan fungsinya, balik lagi. Nah, kalian bisa lihat kan tadi, jadi dalam program B ini akan jauh lebih singkat jadinya. Satu lagi, misalnya di bawah sini dia ada subprogram A lagi. Jadi akan masuk lagi, dia bisa masuk untuk menjalankan subprogram A lagi. Jadi metode bisa dipakai berulang kali. Jadi ada dua tipe metode yang kita akan belajar pada Java NetBeans ini. Tipe pertama adalah metode void atau metode yang tidak memberikan nilai kembali saat masuk lagi ke dalam program utama. Kedua adalah metode yang memberikan nilai kembali setelah dijalankan dan kembali ke program utama. Untuk 2 minggu ini, jadi kita akan belajar tentang metode void dulu. Cara penulisannya, kira-kira makainya gimana sih? Itu akan dibahas pada video selanjutnya.